Negara Rusia banyak menjadi berita akhir-akhir ini, tetapi seberapa banyak yang kalian ketahui tentang negara yang sangat besar dan sangat misterius ini? Kita akan bahas 10 hal menarik tentang Rusia yang mungkin belum kalian ketahui selama ini. Dan inilah danau lain yang merupakan danau paling beracun dan paling mematikan di dunia, namanya Danau Karachi, yang terletak di selatan pegunungan Ural, Rusia. Danau ini tak terlihat seperti danau pada umumnya. Keindahan dari sebuah danau pun tampak tak terasa di saat kita mengunjungi tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa kita jika berani mengunjungi danau yang satu ini. Tertanggung-tanggung World Watch Institute menggambarkan Danau Karachi ini sebagai tempat terbuka paling tercemar di dunia dari sudut pandang geologis. Mengapa Danau Karachi tercemar? Danau ini jadi tempat pembuangan limbah dari pabrik bahan senjata nuklir. Letak pabrik-pabrik yang memproduksi bahan radioaktif di sekitar Danau Karachi dapat dipastikan menjadi penyebab terkuat bagi pencemaran Danau Karachi itu sendiri. Pabrik nuklir Mayak yang menjadi fasilitas pemrosesan plutonium untuk proyek senjata nuklir Uni Soviet memiliki lokasi yang berdekatan dengan danau ini. Hal ini menyebabkan Danau Karachi dimanfaatkan untuk pembuangan limbah radioaktif tingkat tinggi dari pabrik tersebut dengan alasan teknis dan kemudahan dalam pembuangannya. Produksi senjata nuklir Soviet yang kian berkembang selama dekade 50-an menyebabkan pembuangan limbah radioaktif tingkat tinggi di danau ini terus berlanjut secara masif hingga tahun 1957 dan menjadikan danau itu sangat-sangat tercemar oleh zat radioaktif yang sangat mematikan. Rusia punya danau yang lebih dalam dari negara lain di bumi ini. Bagaimana hal seperti itu terjadi? Danau Baikal adalah sebuah danau retakan di Rusia yang terletak di Siberia Selatan. Danau Baikal adalah danau air tawar terbesar di dunia, berdasarkan volume airnya. Kedalamannya 1.632 meter, Danau Baikal dan pegunungan di sekitarnya terbentuk oleh pergerakan lempeng bumi. Jadi Danau Baikal merupakan jenis danau tektonik. Volume Danau Baikal mencapai 23.013 km kubik. Ini setara dengan jumlah volume 5 danau besar di Amerika Utara. Bahkan jumlah air di Danau Baikal adalah 20% dari jumlah air permukaan tawar di dunia. Danau Baikal juga mendapatkan gelar danau terdalam di dunia. Juga disebut sebagai danau yang terjernih. Ketika memasuki musim panas, Danau Baikal akan dipenuhi oleh es yang meleleh dari pegunungan Siberia. Saking jernihnya air dari danau ini, kita bisa melihat sampai ke kedalaman 39 meter di bawah permukaan danau. Ini adalah satu hal untuk membangun pola pikir hidup yang bersih bagi rakyat Rusia. Di musim semi yang cuacanya hangat adalah waktu yang tepat untuk membersihkan rumah. Sekarang bayangkan seluruh negara melakukan hal itu dalam satu hari. Dan bayangkan juga bahwa untuk sementara waktu pemerintah memaksa rakyatnya untuk melakukannya, meski rakyatnya sudah merasa bersih. Gerakan itu namanya Subotnik. Pada 12 April 1919, komunis Rusia mengadakan Subotnik pertama di mana orang-orang akan berkumpul untuk membuang sampah dan puing-puing, memperbaiki apapun yang rusak, dan umumnya mereka bekerja untuk membuat daerah mereka jauh lebih baik. Ini adalah kegiatan wajib dan tidak ada seorang pun dibayar untuk kerja mereka. Bahkan Vladimir Lenin tidak menerima pembayaran untuk pekerjaan itu. Dia melakukannya selama Subotnik di tahun 1920-an. Dia menunjukkan kemampuannya membawa kayu gelondongan yang diabadikan dalam lukisan terkenal Vladimir Krikatsky. Rusia adalah negara terbesar di dunia dari segi ukuran, tapi di dalam negara raksasa itu sendiri sedikit orang yang tinggal daripada yang kalian bayangkan. Populasi penduduk di Rusia sekitar 144 juta orang, kurang dari setengah jumlah penduduk Amerika Serikat. Kepadatan penduduknya hanya 22 orang per mil persegi, artinya sebagian besar dari wilayah Rusia adalah lahan kosong. Faktanya, lebih dari separuh negara adalah hutan. Banyak orang yang sudah lama tinggal di sekitar hutan Rusia. Sayangnya, mereka telah menyebabkan kerusakan besar dalam bentuk pembalakan liar. Jutaan hektar hutan telah ditebang secara ilegal. Biasanya kayu-kayunya dijual ke pasar Rusia atau Cina. Negara dan pemerintahan di sana cenderung apatis melihat hal ini. Tindakan seperti itu jarang terjadi dihukum, meskipun menghancurkan hutan. Negara Rusia bukan negara yang bebas dari polusi. Di satu sisi, pohon-pohon yang menyediakan oksigen ditebang. Namun di sisi yang lain, membiarkan polusi dan kerusakan semakin meningkat. Akibatnya udara bersih sepertinya akan jauh berkurang.
Banyak yang merasa komunis Rusia berakhir ketika tembok Berlin runtuh. Berbulan-bulan sebelum tembok Berlin runtuh, cita-cita komunis membuka restoran McDonald dan hal-hal barat lainnya di Rusia telah berhasil. Kita tahu hal-hal berbau barat dilarang di Rusia karena banyak kekhawatiran kalau rakyatnya dapat terpengaruh oleh budaya-budaya di luar komunis. Tetapi pada tahun 1990, cita-cita barat memasukkan produk makanan ke Soviet tidak dapat lagi dibendung. Jadi pada tanggal 31 Januari 1990, Rusia membuka McDonald pertama di Moskow Pushkin Square. Orang-orang di sana sudah siap. Mereka tahu semua tentang McDonald's dan mendambakan rasa Big Mac yang terkenal. Pada hari pembukaan itu, ribuan orang mengantri dan menunggu giliran untuk mencicipi. Burger daging sapi dan saus spesial McDonald langsung menjadi hit di Rusia. Dan hari ini negara ini memiliki lebih dari 650 restoran McDonald. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar wilayah Rusia sangat dingin, tapi ada satu kota di bagian utara tingkat dinginnya sangat-sangat ekstrim. Kami sejujurnya sangat heran mengapa ada orang yang mau tinggal di sana. Daerah itu bernama kota Oymyakon, yang terletak jauh di Siberia, hanya beberapa ratus mil jauhnya dari lingkaran Arktik. Itu adalah tempat terdingin yang dihuni secara permanen. Suhu musim panas jarang mencapai di atas 15 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Di musim dingin, biasanya suhu turun antara minus 30 dan minus 50 derajat. Ini benar-benar luar biasa dingin. Bahkan bisa mencapai minus 71 derajat Celcius atau minus 96 derajat Fahrenheit. Kebanyakan kegiatan di sana hanya aktivitas penting seperti belanja kebutuhan pokok sehari-hari, pergi keluar rumah berisiko flu berat, dan ancaman kematian suhu dingin. Beberapa tanaman tidak dapat tumbuh karena lapisan es yang tebal. Makanan yang dijual kebanyakan daging rusa dan kuda. Perangkat elektronik susah hidup, juga hampir tidak ada mobil di sini karena gas dan minyaknya benar-benar membeku, dan baterai HP pun akan cepat mati. Ketika ada orang yang meninggal, mereka menguburnya di bawah lapisan es, namun mereka perlu menyalakan api dulu dan menggali esnya ke bawah berulang-ulang agar esnya mencair. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah semua mayat bisa dikubur? Atau hanya diletakkan saja di lapangan membeku dan menjadi mumi seperti korban-korban di Gunung Everest? Banyak di antara kita menyukai kucing. Kali ini kami memberitahu kalian bahwa ada museum di Rusia yang dipenuhi dengan kucing. Tempatnya terletak di Saint Petersburg. Museum Hermitage adalah rumah bagi sekitar 74 kucing. Pada tahun 1745, Permaisuri Elizabeth Petrovna memerintahkan agar kucing dibawa ke istananya untuk menghilangkan semua tikus. Kucing-kucing itu melakukan pekerjaannya dengan baik, dan hampir 270 tahun kemudian mereka masih tinggal di sini. Cucu dan cicit kucing yang dulu tentunya ya. Kucing-kucing ini diperlakukan seperti bangsawan. Beberapa sukarelawan menghabiskan waktu hingga 6 jam sehari memanjakan kucing-kucing itu. Juga memberi makanan favorit mereka secara teratur dan membawa mereka ke rumah sakit setiap kali ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Nampaknya kucing-kucing ini lebih bahagia dari yang mengurusnya. Sayangnya, untuk semua pecinta kucing yang menonton ini, kalian mungkin tidak dapat melihat kucing-kucing ini jika mengunjungi Museum Hermitage sekarang, karena mereka saat ini semuanya tinggal di bawah tanah. Kalau kalian beruntung, kalian mungkin bisa mendengar sayup-sayup suara mereka, atau mungkin bisa melihat beberapa di antaranya. Namun jangan mencoba untuk membawa mereka pulang, karena mereka jauh lebih bahagia di museum, menjalani kehidupan seperti raja dan ratu. Menjadi negara terbesar di dunia masuk akal kalau Rusia memiliki beberapa rel kereta api yang cukup panjang. Bahkan mereka memiliki satu-satunya yang terpanjang di dunia, yaitu jalur Trans-Siberia Railway. Untuk pergi dari awal sampai akhir, trek ini benar-benar menguji kecintaan kita naik kereta api. Perjalanan kita di Trans-Siberia Railway dimulai di Moskow dan berakhir di Vladivostok, 9.289 km jauhnya atau 5.772 mil jauhnya. Dibutuhkan lebih dari 6 hari untuk menyelesaikan seluruh trek, ditambah 3 hari ekstra jika kita memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Korea Utara. Kami sarankan agar kalian tidak ke Korea deh. Kereta api telah menjadi bagian dari Rusia sejak tahun 1890-an setelah Tsar Nicholas yang kedua menyelesaikan perjalanan keliling dunia dan mengagumi betapa menyenangkannya melakukan perjalanan kereta santai melintasi Siberia. Rusia saat ini kemungkinan besar tidak akan dapat berkembang tanpa kereta api, dan 30% ekspornya yang luar biasa mengambil jalan Trans-Siberia yang mencapai sekitar 200.000 kontainer per tahun.
Di Rusia ada sebuah praktik spiritual di mana orang mengubah kesadarannya dan menjadi satu dengan dunia roh. Namun praktek itu sudah tidak ada lagi. Rusia tidak terlalu menyukai hal ini karena menganggap mereka adalah dukun dan penipu. Jadi bagaimanapun juga praktek kuno masih diminati di beberapa bagian Rusia, khususnya di Pulau Alkhon, di sekitar Danau Baikal di Siberia Selatan. Jumlah mereka sedikit tetapi keyakinan mereka kuat. Jangan berharap untuk menemukan banyak ornamen modern di sekitar pulau. Jangan juga mengunjungi kuil dan memberikan persembahan seperti uang dan rokok, karena bisa menyinggung roh-roh jahat di daerah tersebut. Sayangnya pulau ini masih dikotori pencemaran oleh bahan kimia, juga gelombang turis asing yang berturut-turut datang, dan ulah penduduk setempat yang melakukan penipuan berkedok dukun yang hanya mengeruk uang dari turis yang datang. Meskipun beberapa dukun yang asli masih tetap ada, tetapi jumlah mereka menjadi sangat langka. Jika kalian tinggal di Rusia antara tahun 1929 dan 1953, kalian tidak ingin pergi ke Gulag. Itu adalah kamp konsentrasi yang brutal dan menyiksa. Pemerintah Rusia menggunakannya untuk memenjarakan siapapun yang bermasalah. Mereka tidak suka oposisi, mata-mata, dan penjahat. Sekitar 18 juta orang menderita di ratusan Gulag yang tersebar di Uni Soviet. Di tahun 2017, Gulag Alzir dan Kartag di Kazakhstan telah beroperasi sebagai museum yang menceritakan kekejaman yang dilakukan di sana. Tempat-tempat ini menyewa aktor untuk melakukan simulasi besar-besaran dari para tahanan yang diperlakukan dengan buruk. Di Museum Karlag, turis bahkan dapat memainkan peran sebagai tahanan. Mereka diberi makan dan dianggap sebagai gulag asli, dan bahkan diperintahkan untuk tidak tidur sebagai bagian dari siksaan yang kejam. Sebagian orang mengatakan simulasi gulag adalah cara yang baik untuk membantu mempertahankan kenangan tempat-tempat mengerikan ini dan memastikan hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Lawan politik menganggap mereka terlalu mengeksploitasi kekejaman. Itulah 10 hal menarik tentang Rusia yang mungkin belum kalian ketahui. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.